Iya, kembali lagi di Senin Inspirasi Jual Bubur Rejeki Subur. Masih dengan salah satu pelaku usaha juga. Ini ada Gasi yang sudah bersama dengan kita di studio Smart FM. Nah, kalau tadi kita sudah ngomongin mengenai usaha bubur yang kalau boleh dibilang ini gampang-gampang susah. Karena kalau berjualan ini banyak sekali faktor yang menjadi pendukung. Salah satunya adalah lokasi berjualan gitu. Karena ada banyak tempat berjualan kemudian sepi karena lokasinya tidak sesuai atau tidak cocok gitu. Nah, kalau kita memutuskan untuk menekuni usaha bubur ayam, tentu saja kita harus memastikan bahwa kita punya pengetahuan tentang lokasi tempat kita berjualan. Nah, Gasi sendiri waktu menentukan tempat lokasi berjualan itu sudah survei sebelumnya kah? Apakah oh iya ini lokasi saya kayaknya pas banget deh untuk saya berjualan. Apalagi kan di samping Gasi ada saingan juga tuh, yang jualan bubur juga yang cukup besar ya kan. Gimana tuh Kak Gasi ngelihatnya? Jadi saya lokasi yang awalnya itu memang cocok untuk jualan karena di dekat kantoran segala macam, dekat tempat orang lewat kalau sebelum berolahraga lewat situ pasti. Lokasinya itu memang sangat menentukan untuk kita jualan sebenarnya. Jadi yang awalnya itu sebelum kita memulai usaha seharusnya kita itu lokasi dulu yang kita tentukan, survei dulu pagi dari jam yang punya jam 7 sampai jam segini banyak nggak orang lewat situ. Dan segmennya apa nih yang saya mau jual, setelah lokasi segmennya apa yang kita mau jual, begitu. Nah ini kan kalau kita ngelihat usaha bubur, banyak nih yang jualan bubur, apalagi di sekitar situ. Itu ada beberapa penjual bubur yang cukup besar juga ya, yang banyak sekali pembelinya. Apa kemudian yang menjadi kelebihan dari Hakada ini? Kelebihannya dari ayamnya ya. Ayamnya saya pakai ayam kampung, telurnya telur ayam kampung dan rasanya justru lebih beda lah rasanya. Beda ya. Perbedaan yang paling menonjol apa tuh? Dari rasa kaldunya, terus dari cakwenya, dan terakhir baru rasa buburnya. Kayaknya ini mirip-mirip dengan bubur Chinese ya? Iya. Mau mirip ya, yang biasa kalau kita ini. Nah ini kan bubur ayam bidang usaha yang banyak sekali dijalankan di beberapa tempat. Tentu saja kita harus menemukan yang namanya celah yang tidak dimiliki oleh pesaing. Apa nih celah apa nih yang kemudian Gasi lihat dari pesaing lain? Kalau rasanya kan sudah kan tadi. Nah ini kalau saya lihat segi pelayanannya, kebersihannya, higienisnya, packagingnya, nah itu yang mesti kita buat dia menarik. Itu ngelihatnya dari pelayanan ya. Emang gimana sih selama ini pelayanan yang di kita terima, yang Gasi terima selama ini? Jadi pegawai saya itu saya suruh selalu berbicara dengan sopan ke orang, terus dengan senyum, terus harus cepat mencatatnya, cepat disajikan begitu. Semuanya itu saya sudah survei sebelumnya ke tempat-tempat yang lain. Oh ini kurangnya di sini. Jadi saya suka ke tempat makan, saya survei. Oh kayaknya ini kurang ininya. Oh berarti kalau saya buat tempat makan, saya harus lebih daripada itu. Begitu. Dari sisi pelayanan ya, itu harus diperhatikan juga. Jadi bukan cuma rasanya aja, tapi dari sisi pelayanan juga mesti diperhatikan. Itu demi kenyamanan ya, kenyamanan dari pelanggan itu sendiri. Nah, selain bubur, ada variasi menu apa lagi? Untuk sementara masih bubur ya, dengan minum-minuman segala macam seperti teh, terus kopi sih belum sih. Jadi sehari total keuntungan yang bersih yang bisa diterima dari Gasi berapa nih? Totalnya itu 6 sampai 7 juta. 6 sampai 7 juta per hari. Iya. Itu dengan modal bahan? Modal bahannya itu 3 juta sampai 4 juta lah. 3 juta sampai 4 juta dalam sehari sudah bisa menghasilkan 7 juta ya. Itu banyak banget berarti. Ini sudah cukup lumayan. Nah, selain promosi di Instagram ada promo di mana lagi nih? Saya bisa biasanya di GoFood online, buat pesan online di GoFood. Terus kita juga melayani lewat WhatsApp.
Lewat WhatsApp juga. Iya, Dari WhatsApp. segi harga berapa tuh? Harganya kalau makan di tempat itu 25.000, kalau di take away itu 28.000. Oke, wow, untuk bubur lumayan lah ya harganya. Kalau biasanya kan orang komen nih, waduh dari segi harganya 28.000 cukup lumayan nih. Kalau bubur lain kan cuma 15.000, ada yang 18.000. Gimana tuh Gasi ngeliatnya? Jadi saya membuat pasar baru sebenarnya. Oke. Jadi pasarnya itu bisa dibilang menengah ke atas, menengah ke bawah juga kena. Tapi orang selama ini yang makan bubur saya, masa worth it lah dengan rasa seperti itu. Jadi ya bisa dicoba lah. Oke, itu ya. Nah, tentu saja kan untuk mempertahankan suatu produk itu harus dijaga kualitasnya. Yeah. Karena biasanya itu pelanggan akan kembali lagi datang ketika kualitasnya tetap terjaga dari Yeah. awal rasanya seperti ini. Oh, nanti saya datang lagi. Nah, ada beberapa jenis usaha yang di awal rasanya itu tidak sama ketika setelah meledak gitu. Biasanya rasanya berubah mungkin karena ada pengurangan bahan-bahan juga. Nah, dari Gasi sendiri untuk menjaga kualitas dari bubur ini seperti apa? Semuanya saya catat ya. Semuanya saya timbang, saya catat. Jadi kalau kita mau usaha itu usaha makanan ya, semuanya itu harus ditakar. Oke. Semuanya ada takarannya biar kita tidak rugi. Kalau rugi kita sudah mempersiapkan nih, kalau saya rugi nih saya harus bagaimana. Itu kita semua harus siapkan. Terus untuk rasanya itu saya jaga, saya harus cek tiap saat, saya harus cek bagaimana ayamnya, marinasinya. Kebetulan yang marinasi ayamnya itu istri saya bagian bubur. Pokoknya jadi saya selalu cek tiap hari, mulai dari bahan, beli bahannya pun saya masih turun langsung. Seperti itu. Bahannya langsung turun terjun langsung ya kualitasnya. Nah, ini kalau kita jual makanan nih emang benar-benar kualitas yang harus dijaga. Kualitas, betul. Karena orang akan kembali lagi karena gitu tadi rasanya tetap sama, tidak berubah. Nah, kalau ngelihat itu selain dibantu sama ya istri, kemudian Gasi untuk menjaga kualitas lain itu ada dibantu pegawai lain nggak? Untuk sementara yang di bubur sih masih ada baru satu orang yang saya training dengan adik istri saya. Oke. Jadi yang ikutan kerja berapa orang nih? Untuk sekarang ini 9. 9 ya. Diawali dari berapa orang dulu nih? Awalnya saya cuma bertiga. Cuman bertiga. Iya, jadi saya, istri saya dengan adiknya bertiga. Oke, Di bertiga. awalnya seperti itu. Lalu berkembang menjadi sekarang sudah cukup banyak kayak yang untuk. Oke, nah masalah ini kan biasanya kalau banyaknya pesaing kita harus jaga kualitas bubur yang jual, kemudian banyak pelanggan juga yang sangat perhatikan yang namanya kebersihan, bagaimana cara mengolah bubur, jangan sampai nanti proses pembuatannya tepatnya kurang bersih, lalu pelanggan nggak mau kembali beli. Nah, ini adalah urusan yang sangat vital sekali, terutama banyaknya penyakit yang muncul karena faktor kebersihan. Nah, dari Gasi sendiri, kalau masalah kebersihan tadi sangat dijaga ya kan, sangat dijaga sekali, itu dipertahankan lah di lokasinya. Nah, menurut Gasi sendiri kalau ke customer itu mereka lebih mengutamakan rasa atau pelayanan? Kalau dari kebersihannya dan pelayanannya. Pelayanan itu ya sudah pasti itu pelayanan ya. Terus saya itu menjaga pelanggan saya, selalu saya ajak cerita. Jadi kayak teman jatuhnya. Jadi walaupun dia belum kenal, saya langsung datangi langsung. Saya juga masih melayani orang, saya masih turun. Oke, terjun langsung lah ya. Terjun langsung. Oke, baik. Nah, Smart Listener, kami akan segera kembali di segmen terakhir dengan kita juga mau tahu apa tips dan juga trik dari Gasi dalam usaha Hakada Bubur ini. Kami akan segera kembali di Senin Inspirasi.